Satoshi dan teman-temannya tiba di Pulau Murkoch. Setelah Satoshi memasukkan Lapras ke dalam Pokeball, Kenji memanggil Pokemon-Pokemonnya. Dia mengungkapkan bahwa pulau ini terkenal sebagai rumah bagi banyak jenis Pokemon tipe serangga. Karena ketakutannya terhadap Pokemon tipe serangga, Kasumi awalnya memutuskan untuk tetap di pantai, tapi Satoshi membeberkan rahasia itu kepada Kenji, yang menghinanya dengan sebutan pengecut, sehingga Kasumi pun membalasnya dengan menginjak kakinya. Setelah berjalan beberapa saat, kelompok tersebut menemukan sekelompok kecil Caterpie. Satoshi tergoda untuk menangkapnya, mengingat dulu pernah menangkap Pokemon yang sama. Namun karena tidak suka dengan Pokemon tersebut, Kasumi menyeretnya menjauh dari mereka. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Pinsir yang bersembunyi di balik semak-semak, dan langsung lari ketakutan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, di mana Kenji meminta mereka untuk berhati-hati karena tidak tahu ada apa di dalam hutan ini. Sampai kemudian, mereka menemukan Skyter yang terluka parah. Satoshi mengecek Pokédex-nya, saat Kenji melangkah maju untuk mengobati Pokemon itu. Namun Skyter langsung berdiri saat mereka berupaya mendekatinya, melompat mundur dan mengambil posisi bertarung. Namun, dia terlalu lemah untuk melawan, bahkan nyaris tidak mampu berdiri. Memanfaatkan kesempatan ini, Satoshi melemparkan Pokeball mencoba menangkapnya. Tapi Skyter menepisnya, sambil terus mempertahankan dirinya. Satoshi menyuruh Pikachu untuk bertarung, tapi Kenji menghentikannya, karena dia tahu cara menenangkan Pokemon tersebut. Venonat melancarkan Sleep Powder, yang membuat Skyter langsung tertidur pulas. Kemudian Kenji melemparkan Pokeball dan berhasil menangkapnya. Sementara itu, tim Rocket terbang di atas pulau dengan balon udara mereka, sambil mengamati kemana perginya Satoshi dan kawan-kawan. Beedrill tiba-tiba terbang ke arah mereka, menusuk balon udara hingga jatuh ke tanah. Tim Rocket keluar dari balon udara yang hancur, mendapati mereka sekarang berada di hutan yang dipenuhi Pokemon tipe serangga. Selain itu, mereka kini juga dikepung oleh sekumpulan Skyter. Pemimpin yang memiliki tanda luka di dahinya, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang tim Rocket. Setelah berhasil lari dari kejaran Skyter, Musashi sangat terkejut saat melihat rambutnya yang panjang dalam keadaan terpotong. Dia pun marah dan ingin menghajar Skyter yang memotong rambutnya tadi. Namun teman-temannya segera menghentikannya, dan mengajaknya untuk membuat rencana yang matang untuk menangkap semua Skyter sekaligus. Setibanya di Pokemon Center, Suster Joy segera melakukan perawatan terhadap Skyter yang terluka. Satoshi dan kawan-kawan memperhatikan melalui jendela, saat Skyter menatap Kenji dengan penuh amarah, karena tidak terima dirinya ditangkap olehnya. Setelah selesai perawatan, Suster Joy menyimpulkan bahwa Skyter terluka sehabis bertarung untuk memperebutkan posisi pemimpin di kelompoknya. Kekalahan tersebut memaksanya untuk meninggalkan kawanannya, dan baru bisa berkumpul dengan kelompok lainnya, jika dia bisa memenangkan pertandingan kepemimpinan lainnya. Untuk itu mereka pun meminta saran kepada Prof. Okido, yang menyarankan agar Skyter itu dipulihkan terlebih dahulu. Setelahnya mereka pun pergi mengunjungi Skyter, membantunya agar cepat pulih. Namun Skyter sama sekali tidak memperdulikan mereka. Mengingat dia baru saja dikalahkan, mereka pun berencana untuk mempersiapkan pertandingan ulang bagi Skyter tersebut. Tim Rocket memperhatikan Skyter yang sedang beristirahat di pinggir kolam. Tanpa berlama-lama, mereka pun menembakkan basoka yang berisi peluru lem kuning, untuk melumpuhkan kawanan Pokemon tersebut, sehingga dapat ditangkap dengan mudah. Setelah melepaskan ikatan perbannya, Skyter yang menyadari teman-temannya dalam bahaya, maka dia pun bergegas keluar dari Pokemon Center untuk mencarinya. Tapi karena belum pulih sepenuhnya, dia pun jatuh lagi ke tanah. Kenji mencoba menghentikannya, tapi Skyter malah mendorongnya dan memaksakan diri untuk mencari teman-temannya. Khawatir akan keselamatannya, maka Kenji dan kawan-kawan mengikuti Pokemon itu. Tim Rocket sangat puas dengan hasil tangkapannya, apalagi Musashi yang sudah tidak sabar ingin menyiksa Skyter yang telah memotong rambutnya. Namun Skyter Kenji datang untuk menyelamatkan teman-temannya, sebelum akhirnya maju untuk menghadapi tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan juga tiba di lokasi, dan menuntut untuk membebaskan kawanan Pokemon yang ditangkap tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan juga mengejek Musashi yang berambut pendek, sehingga dia menjadi sangat marah dan mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk memulai pertempuran. Weezing menyebarkan asap untuk menutupi pandangan mereka.
Namun Skyter dengan cepat menghilangkan asap tersebut. Kenyataannya Skyter masih belum pulih sepenuhnya dan sangat kelelahan sekali. Hal ini membuat tim Rocket menyimpulkan bahwa Skyter adalah Pokemon yang lebih tua, dan mereka mengolok-oloknya karena usianya. Terlepas dari hinaan tersebut, rupanya Skyter datang bukan untuk menantang pemimpinnya, melainkan untuk melindungi teman-temannya. Dikarenakan kalah jumlah, Pikachu berniat membantu Skyter, tapi Skyter mencegahnya, karena ini adalah pertarungannya. Kenji juga sependapat dengan Pokemonnya, dan melarang Satoshi untuk ikut campur. Meskipun dengan kondisi tubuh yang lemah, Skyter dapat mengimbangi pergerakan tim Rocket, dan mengalahkan Pokemonnya satu persatu. Satoshi dan teman-temannya kagum dengan gaya bertarungnya itu, yang bisa bergerak dengan efisien untuk bertarung melawan tim Rocket. Dan saat hampir terkena serangan, Skyter X maju dan bekerja sama dengan mantan pemimpinnya itu, untuk mengalahkan tim Rocket. Tim Rocket yang putus asa, mencoba menembakkan Basoka, tapi Pikachu menghentikan upaya mereka dengan melancarkan Thunderbolt. Skyter pun menggunduli tim Rocket, hingga mereka pun kabur melarikan diri. Akhirnya Skyter mengakhiri persaingan mereka, dan memutuskan untuk berdamai. Kawanan Pokemon itu pergi saat Skyter mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan mau bergabung bersama dengan Kenji dalam petualangannya. Ketika dia gembira atas tangkapannya itu, Satoshi mengkoreksi caranya menangkap Pokemon, sehingga mereka pun berlatih untuk menentukan gaya yang pas bagi Kenji, membuat Kasumi kesal karena hal itu hanya membuang-buang waktu. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan lagi dengan menaiki Lapras. Pada saat itu mereka sangat kelaparan karena belum ada makan seharian. Pikachu kemudian melihat sebuah pulau, yang kemungkinan terdapat banyak sekali makanan di sana, sehingga mereka pun memutuskan untuk mampir dulu ke pulau tersebut. Saat mereka berangkat ke sana, Jigglypuff yang berada di belakang, muncul ke permukaan. Sesampainya di pulau, Satoshi dan kawan-kawan membiarkan Pokemon-Pokemon itu berkeliaran, dengan syarat jangan terlalu jauh mainnya. Mereka juga membiarkan Pokemon tipe air untuk berenang di pinggir pantai. Sampai kemudian, biji kelapa mengenai kepala Satoshi, yang berasal dari Farfetch yang terbang membawanya. Mereka pun menyaksikan gerombolan Pokemon itu terbang menjauh ke langit-langit. Sesaat kemudian, Pikachu dan Togepi kembali dengan membawa buah, dan membimbing mereka menuju ke pohonnya. Setelah mencicipi buah tersebut langsung dari pohonnya, ternyata rasanya sangat asam. Kenji mengatakan itu karena buahnya belum matang, sehingga dia membagikan buah-buahan yang sudah matang kepada teman-temannya, yang rasanya sangat enak. Satoshi dan kawan-kawan kemudian mengeluarkan seluruh Pokemonnya, agar mereka bisa menikmati momen ini. Namun sebagian dari mereka kaget dengan kehadiran Skyter, yang nampaknya masih belum bisa akrab dengan Pokemon itu. Setelah Togepi menepuk kakinya, Skyter terlihat lebih ramah, sehingga teman-temannya akhirnya mau menyapanya. Satoshi menyuruh Charizard untuk menyapa Skyter juga, tapi dia terlalu malas untuk berdiri, membuat Satoshi menjadi jengkel dengan Pokemonnya yang pembangkang itu. Charizard langsung menyemburkan api ke arahnya, dan hampir saja mengenai Skyter yang masih sempat menangkis serangannya. Charizard dan Skyter mulai bertatap-tatapan. Satoshi memohon kepada mereka untuk jangan berkelahi, yang jika hal itu sampai terjadi, maka akan repot jadinya. Untungnya Charizard dan Skyter tidak berniat untuk bertarung sama sekali. Di sisi lain, tim Rocket yang berada di dekat pulau itu, memutuskan untuk berlibur dan tidak akan menangkap Pokemon-Pokemon Satoshi dan teman-temannya lagi. Namun setelah melihat Pokemon-Pokemon itu ada di sini, mereka pun berkeinginan untuk beraksi seperti biasanya, yaitu menangkap semua Pokemon-Pokemon tersebut. Dan mereka berjanji akan berlibur dengan tenang setelah menyerahkan Pokemon tangkapan mereka ke bos besar tim Rocket. Saat mengumpulkan buah-buahan, Satoshi dan kawan-kawan melihat Skyter yang sedang memarahi Snorlax, karena dia terlalu banyak mengambil buah di pulau ini. Satoshi pun meminta Snorlax untuk jangan mengumpulkan lebih banyak buah, sebelum menghabiskan yang ada dulu. Jigglypuff tiba-tiba muncul dari dalam tumpukan buah, dan mulai bernyanyi dengan riang gembira. Siapapun yang mendengarnya, dipastikan akan tertidur nyenyak. Tapi Jigglypuff yang merasa tersinggung karena tidak didengarkan, maka dia mengeluarkan spidol dan mulai mencoret-coret wajah mereka semua. Begitu terbangun, mereka mendapati bahwa Jigglypuff telah menghilang, dan wajah mereka penuh dengan coret-coretan.
Dikarenakan hari sebentar lagi akan gelap, mereka pun memutuskan untuk bermalam di pulau ini dan baru akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Kenji pun mempersiapkan makan malam untuk teman-temannya serta para Pokemon. Mendengar ada makanan yang disajikan, Snorlax bangun dari tidurnya dan melahap semua makanan tanpa menyisakan satupun untuk Satoshi dan kawan-kawan. Saat sedang mencuci piring, mereka melihat beberapa Pokemon sedang bermain, dan ada juga yang sibuk berlatih. Meskipun Charizard sangat terganggu dengan latihan yang dilakukan oleh Skyter itu, mereka berharap semoga Pokemon itu tidak bertengkar lagi. Pada malam harinya, Satoshi sedang mengecek apa perbedaan antara Pokeball biasa dengan yang GS Ball, selain dari warnanya. Satoshi yang melihat Pikachu menghampirinya, mengajaknya untuk duduk memandang bintang di langit yang indah. Hal ini mengingatkannya tentang perjuangan mereka untuk mengumpulkan badge di Kepulauan Orange. Apapun rintangan yang menghadang di depan nanti, Satoshi dan Pikachu siap menghadapinya. Kasumi dan Kenji yang tadinya ingin mencari Satoshi, namun mereka kembali tertidur begitu Victreebel menyebarkan sleep powder. Tim Rocket kemudian menarik semua Pokemon yang tertidur untuk ditangkap. Namun tuasnya sangat berat untuk ditarik, yang ternyata dihentikan oleh Charizard dan Skyter, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh jebakan yang dibuat Tim Rocket. Mendengar suara ribut-ribut, semuanya pun langsung terbangun, tepat saat Satoshi kembali untuk menemui teman-temannya. Berniat pamer, Tim Rocket menggunakan tali untuk turun, tapi malah menabrak pohon dan pingsan. Nyasu mencakar teman-temannya untuk membangunkan mereka, dan menjalankan aksinya untuk menangkap Pikachu beserta Pokemon lainnya. Weezing menyebarkan asap untuk menutupi pandangan mereka, namun Skyter dengan cepat menghilangkan asap tersebut, meskipun dia sangat kecapean setelah melakukannya. Bulbasaur menghit musuhnya dengan menggunakan Vine Whip, sementara Squirtle mendorong mereka dengan menggunakan Water Gun. Pikachu melancarkan Thunderbolt untuk memberi lebih banyak damage terhadap Tim Rocket. Berikutnya Charizard menggunakan Flamethrower untuk membakar Tim Rocket. Dan untuk yang terakhir, Skyter menghabisi Tim Rocket dengan menggunakan Skull Bash, mengirimkan mereka terbang ke langit-langit. Setelah mengalahkan Tim Rocket, kini giliran Charizard dan Skyter yang akan bertarung. Tapi setelah saling bertatap-tatapan selama beberapa detik, mereka pun berlalu pergi begitu saja. Satoshi dan kawan-kawan menduga ini adalah bentuk penghormatan yang dimiliki oleh mereka berdua. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi dengan mengendarai Lapras. Saat mereka berangkat menuju pulau berikutnya, Tim Rocket sedih karena masih terjebak di pulau ini. Tapi sisi positifnya, mereka akhirnya bisa berlibur. Setelah itu, kawanan Farfetch mengepung dari berbagai sisi, dan mulai mengeroyok Tim Rocket sampai babak belur.